mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, bagus. Hari ini kegiatan kita nanti praktek di lab. Kemarin kita sudah ini apa? Hari ini, tapi karena dari kita di sana belum selesai, maka informasinya jam 9. Nanti kita ke sana jam 9. Kemudian prakteknya apa? Nanti prakteknya cermin dan lensa. Kemarin kan sudah teori. Nah, nanti kita praktekkan menggunakan aplikasi. Ya. Nanti kamu bisa masuk ke websitenya Pet Colorado. Nah, nanti bisa kamu buka websitenya, kemudian di sana nanti cari simulasi cermin dan lensa. Nanti kita pelajari ada 3 cermin, 1 umum, nah, lensa ada 2 umum. Nah, nanti kamu buka ini simulasi 5 ini, ya. Simulasi 5 kamu buka, kemudian setelah nanti ketemu satu persatu dicoba simulasinya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama menganalisis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin bentuk. Nah, kamu coba bendanya di gerak-gerakan, nanti bisa kamu pilih bendanya tanda panah atau bendanya tumbuhan atau mungkin manusia. Ini bisa dipilih, kemudian nanti bisa digerakkan. Ya. Nanti bisa diukur jarak dari benda ke cermin, namanya jarak. Ada yang sudah pakai Pet Colorado? Belum? Ada penggaris ya? Penggarisnya diambil, kita akan ukur jarak benda berapa, jarak bayangannya berapa, jarak fokusnya berapa. Nah, nanti di sini sudah ada ketentuan, kita diinginkan yang nanti yang harus kamu isi. Letak benda bebas sama dengan jarak fokus, S sama dengan F. Kemudian lebih besar dari F atau lebih kecil dari 2F dan seterusnya. Ini nanti datanya tinggal kamu isi. Jarak fokus berapa, jarak benda berapa, jarak bayangan berapa, yang diisi. Targetnya nanti data ini terisi. Kemudian yang kedua, tujuannya menganalisis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang terjadi pada lensa cembung. Langkah kerjanya hidupkan CPU dan monitor. Kalau nanti sudah hidup berarti angka 1 sudah ada. Buka aplikasi Pet Colorado. Kemudian buka simulasi proses terbentuknya bayangan. Cermin datar, cermin cembung, cermin tepung, lensa datar, lensa cembung, lensa cembung, lensa. Nanti kamu coba-coba gitu, ya. Lakukan percobaan dengan jarak benda yang diubah-ubah, amati sifat bayangan yang terbentuk, dan lakukan analisis terhadap proses pembentukan bayangan. Nanti analisisnya sudah seperti titik pembuatnya, tinggal ngisi titik yang, ya. Sampai kesimpulannya nanti sudah dipandu, tinggal titik-titiknya ditinggal. Kalau nggak jelas bisa tanya. Kelompok. Nanti kalau di kelompoknya 3 orang, ya. 3 orang cukup nanti di 1. Jadi kalau kelompok itu kan sendiri-sendiri. Nah, terus nanti laporannya ini cukup 1, 3 orang. Misalnya nanti kelompok 3, 1, 2, 3, nanti 1 kelompok. Nah, kalau bisa pendampingan ya kelompok atau belakang dan depannya, 1 depan, 2 belakang. Ya, yang penting juga jangan pojok, nanti di woi, karena woi, ya. Nanti kalau bisa mendekat,
Boleh sebaris, boleh depan belakang. Yang penting dekat. Ya. Kalau sebaris bisa kanan kiri ya. Ini cukup satu nanti kelompok 3 orang. Kelompoknya nanti kalau sudah di sana ya. Kamu masuk, dudukmu ya berarti atau sekarang? Atau sekarang? Ya nanti bisa duduk kelompok. Ya, kelompoknya bisa kamu. Jadi tujuan belajar kita hari ini seperti itu. Nah, pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, sekarang sebagai demonstrasi ya. Kalau yang sudah pernah sudah nggak asing lagi, ya kan? Kalau yang belum pernah nanti diperagakan dulu seperti apa, ya. Jika nanti isinya ini bisa selesai tepat waktu. Nanti bisa dibagi. Ini kan ada cermin datar, itu hanya ngisi 1 garis. Cermin cekung 5 garis. Cermin cembung dan lensa cekung hanya 1 garis 1 garis. Nah mungkin bisa dibagi 3 orang, 1 orang cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Kemudian yang orang kedua cermin cekung, yang orang ketiga lensa cekung. Nah nanti kalau ini target sudah, nah, kan bisa nanti masing-masing ngamati yang lain, ya kan coba yang lain. Tapi sebelum nyoba yang lain, ini bisa dibagi itu lebih cepat. Nah, silakan nanti kelompok mau dibagi atau mau bareng. Ya, direbuk nanti dibicarakan dengan teman 1 kelompok. Gitu ya. Nah kemudian cermin dulu sudah dipelajari, kita ulang, ya kita ulang sebentar. Cermin. Apakah yang kamu gunakan kalau akan bersisir, berias, atau berdandan? Apakah alat yang kamu gunakan ketika akan bersisir, berias, atau berdandan? Cermin. Cerminnya datar, cembung, atau cekung? Mengapa kamu memilih cermin? Biar ada bayangan. Nah nanti ini kamu akan menganalisis bayangan yang dibentuk cermin. Nah, nanti ada bayangannya bagaimana, proses terjadinya bagaimana, kemudian jarak benarnya berapa, jarak bayangannya berapa, terus jarak fokusnya berapa. Ya, jadi pakai simulasi, memanfaatkan teknologi. Kalau biasanya kan bisa pakai benda ini, pakai ini dan seterusnya. Ini sekarang kita pakai teknologi. Kemudian yang kedua, kalau nanti kamu ditanya, mengapa Ustaz Abdul pakai kacamata? Karena minus, karena penglihatannya ragu, kabur, maka dibantu pakai kacamata lensa minus. Nah nanti kamu juga bisa mencoba lensa minus. Bendanya ditaruh di jarak yang berbeda-beda. Di sini nanti sudah Ustaz buatkan ada 5 tempat benda bisa diletakkan. Ya, nanti bisa kamu coba. Ya. Nah lensa minus yang dipakai ini berarti bendanya ada di jarak berapa? Dari 5 ya, itu ke 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kacamata yang dipakai orang untuk membantu penglihatan kabur jauh, itu masuknya mana? Nanti bisa kita. Ya. Ini harapannya kamu bisa mengetahui dalam kehidupan sehari-hari itu manfaat dari cermin, manfaat dari lensa. Jadi kalau nanti ketemu di luar atau di sekolah atau di asrama, kita kamu bisa menyebutkan bahwa itu cermin atau lensa. Ya, jadi bisa mengidentifikasi, mengenali cermin dan mengenali lensa.
Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Maka sekarang silakan bentuk kelompok, kemudian dipandu oleh dua sama. Yang satu nulis, yang satu yang dipandu. Coba yang nulis, yang ngambil dua orang. Coba tanya. Tulis di sini kelompoknya 1, 2, 3 sampai 10 berarti ya. 1 orang kelompok. 3, maksimal 3. 2 atau 3. Yang penting dari 10. Udah. Ya. Baginya itu. Di mana? Pakai wheel ya boleh, diacak boleh. Ya. Dikonekkan dulu ya. Ya orang. Asik. Bisa pipa. Mas suffer mas. Pasca. Masih gonggong di sini. Apaan baru? Ganti nama. Ya, masih Fahri minta bantuannya Ri. Buka web Pet Colorado. Simulasi sekarang ya, nanti seperti ini kira-kira gambarannya. Yang belum, kalau yang sudah saya kira nggak ada masalah. Kalau yang belum ini ya. Yang belum nanti ini tutorial dari Fahri. Ya, kira-kira seperti ini. Ah, ini itu Pet Colorado. Wih, mana? Kok hilang? Wah, ini nanti seperti itu kalau yang belum pernah lihat. Walah, ini berarti kamu sudah pernah. Kalau belum ya kok bisa bilang walah. Yuk dicontohkan Ri, dicontohkan bendanya digerakkan. Siapa? Danis, Yonis, dicontohkan benda digerakkan, benda. Ini yang belum pernah bisa mengikuti Danis. Enggak? Kacamata. Oh, layarnya itu. Kok bisa? Dipencet.
Ya, ini digeser-geser bendanya agak berjalan dimaju mundurkan. Kalau di ini kamu cembung berarti nanti di F kurang dari F, kemudian antara F dan 2F, kemudian lebih jauh dari 2F, kemudian di 2F ada 5 tempat. Terus nanti sifat bayangannya nah, dilihat. Terus nanti datanya diambil ya. Itu. Ya, ini sudah. Fisik fisika. Yo. Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Oke. Gar kelompok berapa ya, Gar ya? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kelompok 5. Hah? Kelompok berapa? Berapa? 4. Kelompok 4. Ini apa ini? Nama bendanya. Yang diamati apa? Figura gambar Cermin datar. Cermin cekung. Cekung melengkung kok ya. Cermin cekung. Kelompok berapa ya, Ko ya? Kelompok 1 kan? 1. Ya? Oke, ini sudah 2 ya. Pertama. Kelompok 1. Ini gimana? Kelompok 3. 3. Sudah ya. Ini apa yang kamu amati? Cermin cembung ya, bagus. Ya. Ini kan Bendanya kamu geser-geser, maju mundur. Sesuai dengan ini lensa. Lensa. Ayo bajunya Van ini. Iya. Lensa. Apa? Lensa. Cekung. Wih. Cembung. Lensa cembung. Cembung 2 itu ya kan? Biconvex. Cembung 2 ini yang mana? Cembung. Nah ini. Benda di kurang dari fokus. Fokusnya yang mana? Ini. Bendanya yang ini. Geser di sini kurang dari fokus. Yo digeser. Berarti ini Benda. benda itu yang mana? Iya benar nih. Benda kurang dari fokus. Taruh sini. Gini. Oh. Nah terus. Nah itu taruh lagi biar bayangannya tampak. Nah udah. Berarti bayangannya sifatnya tulis. Benda kurang dari fokus, lensa cembung. Ini sifat bayangannya ini. Terus jarak bayangan, jarak benda, jarak fokus. Pakai penggaris. Tek. Taruh sini. Nolnya mana? Benda mana? Nah kalau bingung ini pakai pensil diganti pakai apa yang garis panah prinsip. Kok prinsip? Apa ya? Bentar ini virtualnya nih. Nah. Virtualnya cobain. Coba atasnya. Enggak. Ah ini sini di sini. Nah, ini pakai panah ini arrow. Dah munculkan sinarnya tadi yang ini prinsip. Nah, dah. Ini titik fokus F2F, jaraknya jarak fokus, ya kan? Ini jarak fokus. Taruh bendanya di sini. Biar bayangannya tampak gimana caranya? Bayangannya tampak. Ini loh. Di sana geser lagi. Geser lagi dikit. Nah, sudah.
Kan sudah ketemu ditulis. Terus gimana? Yang nulis ya kamu, yang dapat datanya apa ini suruh nulis. Yang lain nanti tinggal. Kamu gak tulis apa? Ini kelompok berapa ini kamu? Kelompok 8. Oke, kelompok 8 sudah. Kelompok? Kelompok 2. Iya. Oh ya, oke, bagus, sudah ketemu ya. Sebelum dia tutup, aturan tadi apa? Tujuan kita menganalisis proses terbentuknya bayangan dan menentukan sifat bayangan pada cermin dan lensa. Nah sekarang pada cermin datar, bagaimana sifat bayangannya? Maya, sama besar. Dan pada cermin cetung, yang cermin cetung, kalau benda kurang dari S lebih kecil dari F, maya, besar. Bagus. Kalau di F, cermin cetung di F, di F belum ya diwahi. Kemudian yang cermin cembung sifat bayangannya ya tibar kecil. Oke, bagus. Kemudian lensa cembung, ada yang kelompoknya sudah? Ya, kelompoknya sudah. Kelompok berapa Mas? Kelompok 6. Oke, sudah ya, sama salah satu. Sifat bayangannya cermin cekung. Oke, cermin cekung. Maya enggak. Kalau harusnya cembung yang disampaikan. Lensa cembung. Belum. Yang siapa? Oh ya, lensa cekung. Sifat bayangannya lensa cekung nyata, tegak. Nah, kalau tegak bukan nyata, tapi maya, tegak, bagus. Oke. Sekarang yang lensa cembung, terakhir lensa cembung. Kelompok siapa yang sudah? Walaupun hanya satu, ada 5 kan? Lensa cembung. 1. Lensa cembung. Itu, kelompok itu. Ya. Maya, tegak, tiba, besar. Itu kalau benda kurang dari betul, bagus. Yang kedua, siapa yang sudah ketemu? Benda di antara F dan 2F. Benda di antara F dan 2F. Ya, berdasarkan sifat bayangannya. Lensa cembung, benda antara F 2F. Nyata, terbalik, diperbesar. Bagus. Sekarang, betul ya. Sekarang yang benda lebih jauh dari 2F, lensa cembung, yang sudah ketemu. Lensa cembung lebih dari 2F. Loh, oh ya, kita lihat. Oke. Jadi itu kesimpulan bayangan yang sudah kamu coba. Ada beberapa yang belum, mungkin lain waktu bisa dicoba lagi. Nanti kalau sekiranya kosong nanti bisa izin ke Ustaz Noya, nanti kita masuk lagi. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti yang berikutnya kita akan belajar alat optik. Kemudian sebagai tugas nanti bisa buku paket kamu baca dulu ya tentang alat optik. Itu sebagai tugas mandiri bisa kamu pelajari tentang alat optik. Oke, kita akhiri sampai di sini. See you next time. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.